Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hana Restu Pratiwi. Saya biasa disapa dengan sapaan Hana. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan magister saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan Magister Media dan Komunikasi. Saya adalah salah satu peserta dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika, dan hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan keterkaitan antara filsafat ilmu, paradigma, dan juga pemikiran Wayne Descartes. Dalam sejarahnya, kenapa filsafat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Kita akan bahas lebih jauh. Ilmu pengetahuan telah melewati berbagai tahapan perkembangan yang tercermin dari perkembangan peradaban manusia. Dalam proses tersebut, banyak pemikir-pemikir besar yang telah memberikan pengaruh terhadap jalannya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Sampai dengan abad 17 Masehi, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ialah filsafat. Dalam sejarah filsafat, dikenal beberapa kategorisasi dan filsuf yang hidup pada kurun waktu yang berbeda. Kategorisasi tersebut adalah filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, dan filsafat modern. Periode filsafat klasik berlangsung pada sekitar abad 6 sebelum Masehi sampai abad 6 Masehi. Puncak kejayaan filsafat pada periode filsafat klasik adalah pada masa Aristoteles. Berlanjut ke perkembangan filsafat periode abad pertengahan. Di Eropa, erat kaitannya dengan kondisi sosial politik masa itu yang ditandai dengan dominasi dan hegemoni gereja. Filsafat masa itu lebih pada pengejawantahan doktrin gereja. Periode abad pertengahan dikenal sebagai abad ke-8. Periode ini berlangsung sejak sekitar abad 7 Masehi hingga 14 Masehi. Pada masa ini disebut kemunduran besar terjadi di Eropa dan mendorong munculnya gerakan Renaissance atau perubahan dan Aufklärung yang berlangsung sepanjang abad ke-15 Masehi dan 16 Masehi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan seni berkembang dengan begitu pesatnya. Era itu sekaligus menandai dimulainya periodisasi filsafat pada abad ke-18 Masehi. Pada era ini pula, kedudukan filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan mulai mendapatkan kritik yang mendorong berpisahnya ilmu pengetahuan dari filsafat dan lahirnya berbagai disiplin ilmu baru yang lebih spesifik seperti biologi, astronomi, ekonomi, matematika, dan sosiologi. Kita beralih ke periode abad kontemporer. Banyaknya ragam ilmu pengetahuan menandakan dimulainya abad kontemporer yang berlangsung sejak berpisahnya ilmu pengetahuan dengan filsafat pada akhir abad 17 Masehi hingga saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan paling kontemporer adalah terkait dengan penemuan fiber optik yang mendorong penggunaan teknologi informasi dan artificial intelligence yang melahirkan revolusi industri keempat yang memicu terjadinya disrupsi di berbagai bidang kehidupan. Di satu sisi, kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan telah mendorong perkembangan peradaban manusia. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan beberapa kekhawatiran mengenai masa depan kehidupan manusia dan alam semesta. Dengan berbagai bencana alam, sejarah umat manusia seperti peperangan, bencana alam, wabah, dan berbagai masalah sosial terjadi bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Situasi yang ironis ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis dan reflektif mengenai peran ilmu pengetahuan yang tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memiliki potensi untuk menghancurkan peradaban dan masa depan umat manusia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan pendekatan filsafat, menelaah ilmu pengetahuan lewat kacamata filsafat dan bukan oleh ilmu itu sendiri adalah agar kita dapat mendudukkan ilmu pengetahuan secara jujur dan objektif. Melihat ilmu dari kacamata filsafat, merefleksikan ilmu secara kefilsafatan adalah subjek pembahasan dalam filsafat ilmu.
Dengan kata lain, filsafat ilmu dibutuhkan untuk merefleksikan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di abad kontemporer ini. Berling dalam Susanto pada tahun 2011 menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Pada dasarnya, filsafat ilmu berusaha melihat persoalan-persoalan elementer terkait ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 hal pokok yang menjadi fokus kajiannya, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Ginting dan Sitomorang, menyatakan bahwa filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan mendasar ilmu pengetahuan seperti apa hakikat dari ilmu pengetahuan tersebut, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan apa fungsi ilmu tersebut bagi kehidupan manusia. Kita akan lebih membahas lebih jauh terkait dengan 3 cabang filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi, cabang ini mempelajari tentang keberadaan dan realitas. Ontologi menjawab pertanyaan tentang apa yang ada, sifat-sifat entitas yang ada, dan bagaimana entitas-entitas tersebut berhubungan satu sama lain dalam konteks ilmu. Ontologi mempertanyakan dasar-dasar apa yang dianggap sebagai objek kajian ilmu. Epistemologi. Ini adalah cabang yang berfokus pada studi tentang pengetahuan dan cara kita memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan batasan-batasan pengetahuan. Ini termasuk analisis terhadap sumber-sumber pengetahuan, validitas, dan keandalan dari pengetahuan yang kita miliki. Aksiologi. Cabang ini berhubungan dengan nilai-nilai dan etika dalam ilmu. Aksiologi mempertanyakan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks penelitian dan praktik ilmiah. Aksiologi membahas tanggung jawab moral dan etika para ilmuwan. Melalui filsafat ilmu, kita bisa merefleksikan dan mengkaji dengan lebih mendalam serta kritis terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya evaluasi dan kritik, tradisi ilmu akan mengalami stagnasi dan kekakuan. Dengan kata lain, filsafat ilmu berfungsi sebagai alat untuk menilai keberadaan ilmu pengetahuan karena pentingnya evaluasi dan kritik terhadap ilmu serta penyelidikan atas masalah yang muncul. Filsafat ilmu memiliki hubungan erat dengan metodologi. Melalui metodologi penelitian, ilmu pengetahuan akan terus diproduksi dan diuji, sehingga akan terus mengalami perkembangan. Sejarah telah menunjukkan betapa pemikiran-pemikiran filsafat telah memberikan pengaruh terhadap cara pandang manusia dalam memahami suatu fenomena atau gejala dan realitas. Cara pandang atau disebut juga dengan paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab. Pemikiran Thomas Kuhn dipandang sebagai titik awal munculnya ide tentang paradigma yang memberi pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution, Thomas Kuhn juga menggambarkan paradigma sebagai disciplinary matrix atau matrik disiplin ilmu, di mana ini menjadikannya sebagai tolak ukur terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Namun dalam pandangan paradigmanya juga dapat diartikan sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah dalam periode tertentu. Hal ini dikarenakan adanya apa yang ia sebut sebagai paradigma shift, yaitu pergeseran paradigma di mana tidak ada paradigma yang menetap, melainkan akan digantikan dengan paradigma baru selanjutnya.
Proses revolusi ilmiah atau revolusi sains dianggap sebagai episode pengembangan non-kumulatif, di mana di dalamnya paradigma lama diganti seluruhnya atau sebagian dengan paradigma baru yang bertentangan. Dalam sejarah pemikiran filsafat, datangnya abad ke-17 ditengarai sebagai datangnya abad kelahiran kembali nalar, yakni rasio reason manusia, yang dalam istilah asingnya dikenal dengan istilah The Age of Renaissance. Dikatakan demikian karena pada sejak masa itulah muncul paham filsafat yang disebut rasionalisme. Rasionalisme yang tak bisa dilepaskan dari asosiasinya dengan paradigma adalah suatu paham yang menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa alam, gagasan, dan kemampuan manusia mengembangkan potensi pikirannya dan bukan tradisi dan kepercayaan yang diikuti secara membuta. Itulah yang harus dipercaya sebagai sumber pengetahuan manusia tentang dunia berikut isinya. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalism yang artinya akar, dari bahasa Latin yaitu ratio artinya akal. Salah satu tokoh rasionalisme adalah René Descartes. René Descartes mengajukan argumentasi yang kukuh untuk pendekatan rasional terhadap pengetahuan. Kristalisasi dari kepastian Descartes diekspresikan dengan diktumnya yang cukup terkenal, yakni cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Beberapa contoh ditambahkan oleh Gallagher dan Hadi tentang maksud dari cogito ergo sum ini. Pertama, isi dari cogito yakni apa yang dinyatakan kepadanya adalah melulu dirinya yang berpikir. Yang termaktub di dalamnya adalah cogito ergo sum cogitans. Saya berpikir, maka saya adalah pengada yang berpikir, yaitu eksistensi dari akal, sebuah substansi dasar. Yang kedua, cogito bukanlah sesuatu yang dicapai melalui proses penyimpulan, dan ergo bukanlah ergo silogisme. Yang dimaksud Descartes adalah bahwa eksistensi personal saya yang penuh diberikan kepada saya di dalam kegiatan meragukan. Lebih jauh menurut Descartes, apa yang jernih dan terpilah-pilah itu tidak mungkin berasal dari luar diri kita. Dapat ditarik kesimpulan keterkaitan antara filsafat ilmu, paradigma, dan pemikiran René Descartes dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengkaji dasar-dasar pengetahuan ilmiah, metode, dan asumsi yang mendasari ilmu pengetahuan. Descartes berkontribusi pada pemikiran ini melalui pendekatannya yang rasional dan skeptis. Yang kedua, paradigma. Paradigma merujuk pada kerangka kerja atau cara pandang yang mendasari suatu disiplin ilmu. Descartes mengusulkan metode deduktif dan penekanan pada keraguan sebagai landasan pengetahuan yang menciptakan paradigma baru dalam pemikiran ilmiah, yaitu penekanan pada akal budi dan sistematisasi dalam pencarian kebenaran. Sedangkan pemikiran Descartes dikenal dengan ungkapan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, yang menekankan pentingnya subjektivitas dan akal dalam proses berpikir. Ini menantang cara pandang sebelumnya yang lebih dogmatis dan berfokus pada otoritas. Secara keseluruhan, pemikiran Descartes menjadi dasar bagi perkembangan filsafat ilmu modern dengan mendorong perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih rasional dan kritis yang kemudian mempengaruhi berbagai disiplin ilmu.
Sekian penjelasan saya terkait dengan keterkaitan antara filsafat ilmu, paradigma, dan juga pemikiran Rene Descartes yang saya sudah paparkan tadi. Terima kasih. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.